Ya, sidang perdana kasus kekerasan seksual dengan terdakwa anak Kiai Jombang MSAT digelar Senin pagi. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. MSAT yang merupakan terdakwa kasus pencabulan santriwati di pesantren Sidikiyah Jombang, Jawa Timur hadir dalam sidang yang digelar secara daring dan tertutup di ruang Cakra. Terdakwa mengikuti persidangan dari Lapas Kelas 1 Surabaya atau Lapas Mendaeng. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sutrisno dengan didampingi 2 hakim anggota. Agenda sidang perdana ini adalah pembacaan dakwaan yang dibacakan oleh 11 jaksa penuntut umum. Ratusan personel polisi dibantu 2 kompi personel Brimob dikerahkan untuk pengamanan di area Pengadilan Negeri Surabaya. Pengamanan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan seperti adanya pengerahan massa. Pengamanan oleh polisi berlangsung hingga persidangan selesai. Persidangan seharusnya digelar di Pengadilan Negeri Jombang, namun Kejari Jombang memindahkan ke Pengadilan Surabaya untuk mengantisipasi kerusuhan. Sidang pertama dan sidangnya tertutup untuk umum, tapi terdakwa tetap di rutan. Nanti yang hadir jaksa sama penasihat hukum sama hakimnya. Nah, ini agendanya pembacaan dakwaan. Kita berharap kasus ini segera berakhir dengan keadilan bagi korban dan juga pelaku dapat dihukum jika terbukti bersalah. Nah, Pak Ustadz, tentunya kasus seperti ini sudah beberapa kali terjadi begitu ya. Sungguh miris dengan kejadian pelecehan seksual yang justru terjadi di lingkungan pesantren. Nah, ini bagaimana kita seharusnya menyikapi kasus ini, Pak Ustadz? Ya, memang menarik ini Kak Wanda ya. Saya ingin memberi catatan pertama begini, bahwa kita lihat sisi positifnya lah, sisi baiknya gitu ya. Artinya dengan terkuaknya kasus itu kan kita menjadi sadar bahwa ternyata kiai pun manusia, ustadz pun manusia, tidak ada manusia yang sempurna. Kali ini mungkin beliau yang tersangkut hukum, jangan-jangan besok kita gitu, naudzubillah, jangan-jangan ya, tidak ada kita yang sempurna gitu ya. Jadi masing-masing kita harus mengoreksi, mengintrospeksi diri. Jadi melihat kejadian semacam itu, coba kita masukkan ke dalam diri kita. Jangan-jangan ini nanti giliran saya yang akan terjebak melakukan hal-hal yang seperti itu. Nauzubillah. Itu kan bagus sekali ya dari sisi itu. Sisi kedua, yang sisi baiknya juga saya kira protes masyarakat terhadap kasus semacam ini justru mengingatkan kita bahwa masyarakat sadar bahwa beragama itu panutannya adalah Al-Quran, adalah hadis, bukan ustadz, bukan kiai, bukan gus, bukan anak kiai, dan seterusnya. Sebab akan bahaya sekali kalau dalam beragama kita berpatokan pada ustadz. Nanti kalau ustadznya salah kan kita ikut salah, ustadznya keliru kita ikut keliru gitu, kiainya keliru kita ikut keliru. Tapi kalau yang kita jadikan patokan itu adalah Al-Quran dan hadis, Quran mengatakan perbuatan ini salah, ketika ustadz melakukan itu kita berani mengatakan ustadz itu salah gitu, demi kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Jadi sisi-sisi itu saya kira tetap harus kita pegang, kita pertahankan ya, karena semua kan tidak lepas dari skenario Allah. Tentu Allah punya maksud dari peristiwa-peristiwa yang semacam ini. Jadi kita ambil sisi positifnya, bahwa ternyata masyarakat masih sadar dalam beragama itu yang diikuti adalah Quran, yang diikuti adalah hadis, bukan orang per orang, bukan tokoh. Sehingga dengan begitu kita tidak akan pernah mengkultuskan manusia gitu ya, tidak akan pernah mengkultuskan kiai gitu. Nah, barangkali ada kejadian semacam ini karena mungkin di satu tempat sudah terjadi pengkultusan terhadap kiai yang berlebihan. Kiai yang manusia biasa dianggap manusia yang tidak pernah bersalah. Nah, sehingga Allah membuat ada kejadian semacam ini supaya kita sadar bahwa manusia, kiai pun manusia, ustadz pun manusia gitu, yang bisa salah. Tapi sisi lain lagi, catatan ketiga saya, jangan kemudian kita menganggap bahwa udah kalau begitu apa bedanya kiai dengan ini, nggak usah lah, kita nggak usah meniru atau nggak usah mendengar ucapan kiai, ya itu salah juga. Karena kan kalau kita lihat dari kejadian semacam ini kan mungkin satu dari sekian banyak orang. Katakanlah yang baik itu kan masih jauh lebih banyak gitu, yang benar, yang tidak melakukan pelecehan kan masih jauh lebih banyak. Kenapa kemudian kita tergiring oleh kasus yang satu ini gitu, yang soleh-soleh, yang tahajudnya bagus, yang berdermawan, yang ngajarnya bagus, kan masih banyak. Ya kita nengok ke sana saja gitu, jangan kemudian gara-gara kasus yang satu ini karena apa sih dalam peribahasa ya, karena nila setitik
rusak susu sebelanga gitu. Semua pesantren kita anggap jelek, semua kiai, semua ustadz, semua anak kiai gus semuanya jelek. Enggak juga, harus kita lihat kasus per kasus gitu. Saya kira ya gitu Kak Wanda. Ya, Pak Ustaz, ini bagaimana kemudian dengan adanya beberapa kasus pelecehan di lingkungan pesantren begitu, akhirnya membuat para orang tua menjadi enggan menyekolahkan anaknya di pondok pesantren. Nah, ini bagaimana menjawab hal tersebut, Pak Ustaz? Ya, kembali seperti yang tadi saya katakan ya, kita jangan pukul rata gitu ya, bahwa dalam satu pesantren katakanlah itu ada oknum yang melakukan itu, kan kita lihat itu satu dari berapa guru yang ada di sana, mungkin ratusan. Kalau ada 100 kan berarti 99-nya masih baik gitu. Atau katakanlah yang lebih luas lagi, itu pesantren di kota itu, di Jombang. Masih ada ratusan ribuan pesantren di tempat lain, di Jawa Barat, Jawa Timur juga banyak. Kenapa kita kemudian memukul rata, menjadi benci kepada pesantren, menjadi menjelekkan? Enggak. Yang itu saya kira masyarakat kita semua harus menyadari betul itu kasus gitu, bukan semua pesantren seperti itu, bukan semua guru di pesantren seperti itu. Kalau kasus ya sudah, kita harus melihatnya itu per kasus. Nah, kembali kepada yang tadi, jangan-jangan juga nanti kitanya terkena kasus semacam itu. Ya, kita harus justru adanya kasus-kasus semacam itu tuh sebetulnya selain untuk mengingatkan yang bersangkutan, juga untuk mengingatkan yang lain, gitu, mengingatkan orang-orang yang belum, yang tidak terkena kasus supaya jangan sampai terkena kasus itu, gitu. Nah, yang berikutnya saya kira sikap yang patut kita tunjukkan itu juga jangan sampai kita kemudian membenci oknum yang bersangkutan, gitu ya. Dia salah, oke. Seorang ustadz terjerumus melakukan kesalahan, ya manusiawi. Tetapi kemudian kita membenci mereka, tidak, jangan. Sebab siapapun yang bersalah itu punya kesempatan untuk memperbaiki diri, punya waktu, punya peluang untuk menjadi lebih baik. Dulu kita ingat saja Sayyidina Umar radhiyallahu an, itu sebelum beliau masuk Islam itu orang suka minum minuman keras, bahkan punya rencana membunuh Nabi. Tapi kan kemudian Allah memberi petunjuk menjadi orang baik gitu. Jadi kasus-kasus semacam ini jangan pernah kemudian kita membenci orangnya gitu. Dia pun mungkin ya dalam hati kecilnya saya kira, saya sangat yakin dia tidak menikmati perbuatan buruknya itu. Nah, jadi harus kita perhatikan sisi itunya, jangan pernah membenci, tapi membenci kasusnya gitu, membenci perbuatannya itu tidak baik, itu iya kita benci perbuatan itu, tapi orangnya jangan. Nah, dalam kasus umpamanya nanti yang bersangkutan ini dijatuhi sanksi yang berat pun, jangan pernah kita memahami bahwa sanksi itu untuk menjelekkan yang bersangkutan atau untuk balas dendam dari pihak tertentu kepada yang bersangkutan, bukan. Sanksi hukum kan hampir sama dengan obat gitu, pahit tapi harus diminum supaya kita sembuh gitu. Maling itu juga harus ada sanksi, dipotong tangan atau dipenjara dan seterusnya, itu memang sakit, tapi dengan begitu kan dia nanti bisa sembuh, tobat betul-betul sehingga dia tidak menjadi maling lagi, sehingga dia kemudian ketika meninggal sudah diampuni dosanya. Nah, orang yang terkena kasus-kasus semacam ini pun saya sangat yakin hati kecilnya masih suka kebaikan. Nah, ketika dijatuhkan sanksi, jangan kita pahami sanksi itu pembunuhan karakter atau apalah. Itu adalah obat, ibarat obat, pahit tapi harus diminum supaya sembuh. Itu saya kira ya, Kak Wanda. Ya, baik, pertanyaan selanjutnya Pak Ustaz, tentunya kan kalau misalnya anak dimasukkan ke pesantren begitu ya, sebagai orang tua kan agak sulit untuk melihat kegiatan mereka di sana. Nah, ini bagaimana caranya sebaiknya kita sebagai orang tua atau juga masyarakat di lingkungan pesantren itu agar bisa mengawasi aktivitas pesantren agar bebas dari kasus pelecehan seperti tadi Pak Ustaz? Ya, memang ini agak kompleks masalahnya itu. Sebab ada pesantren yang antara asrama laki-laki dan perempuan itu berdekatan. Ya. Tapi ada juga pesantren yang memisahkan jauh antara asrama laki-laki dan pesantren dan perempuan. Nah, ketika asrama itu berdekatan, sebetulnya mungkin kita bisa saja mengusulkan pengawasan yang lebih ketat gitu, karena bagaimanapun itu memang rawan, harus kita akui. Sebab Rasulullah SAW sendiri sudah menasehati kita, jangankan orang lain gitu ya, anak saja, ketika kita punya anak laki-laki, punya anak perempuan, ketika anak-anak kita sudah mencapai usia balik, itu kan tidurnya sebisa mungkin harus dipisah gitu. Bukan soal kemudian anak-anak kita akan melakukan hal-hal yang tidak, tetapi memandang bagian-bagian tubuh yang seharusnya tidak bisa dipandang, tidak boleh dipandang, itu bisa mendorong seseorang melakukan hal-hal yang nekat. Nah, maka itu kemudian dibatasi. Nah, itu sebetulnya menjadi pedoman bagi pihak penyelenggara pesantren agar
sebisa mungkin asrama perempuan tidak berdekatan dengan asrama laki-laki. Kalaupun sudah terpaksa berada di tempat yang berdekatan, pengawasannya harus ketat gitu, harus ketat ya, pengontrolannya harus ketat. Nah, kemudian jika memang pesantren itu kan terkenal agak tertutup ya, menurut sebagian orang itu tertutup dalam arti terasramakan, manajemennya begitu dan seterusnya. Tapi bukan berarti kemudian masyarakat tidak bisa terlibat. Saya kira kan ada forum komunikasi lah antara orang tua murid dengan pihak pesantren. Jadi kalau ada laporan-laporan atau hal-hal yang dianggap tidak baik, saya kira sangat terbuka bisa dibicarakan kepada pihak pesantren. Walaupun setahu saya, karena saya juga ini orang pesantren, lulusan pesantren, ada pesantren-pesantren yang sikapnya itu tegas dalam arti kalau sudah mempercayakan urusan anak kepada pihak pesantren, ya sudah, serahkan 100%. Nggak usah ngatur-ngatur. Nah, sebab semakin, serba salah kadang-kadang, semakin dibukanya forum komunikasi atau masukan-masukan dari orang tua murid, itu cawe-cawe dari pihak orang tua murid itu kadang-kadang berlebihan yang akhirnya mendikte, dalam tanda kutip, mendikte pihak pesantren. Itu pesantren juga tidak mau. Saya kan punya prinsip pendidikan. Justru karena saya punya prinsip itulah anak-anak saya asramakan. Jadi percayakan saja kepada saya. Jadi dari sisi itu saya kira kita sebagai masyarakat atau orang tua yang hendak menyekolahkan anak kita di pesantren, ya lillahi ta'ala bismillah serahkan sepenuhnya. Kalaupun terjadi kasus-kasus, ya bicarakan terlebih dahulu secara internal kepada pihak pesantren. Jangan ke medsos, gitu, jangan ke kepolisian dulu. Selesaikan dulu di pesantren. Jangan-jangan apa yang kita dengar itu salah, atau jangan-jangan kita yang memahami kasus yang dilaporkan itu memahaminya keliru. Jadi kalau sudah dibicarakan kepada pesantren, saya kira insya Allah ada jalan keluar yang terbaik lah gitu, saya kira Kak Wanda ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Kita lanjutkan lagi ke informasi lainnya.